Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanallah wa ta'ala, yang dimana alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan rahmat dan hidayah, serta diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di tengah pandemi COVID-19 kali ini kita harus banyak bersabar dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana COVID-19 di sini tidak terlihat virusnya itu, tetapi kita tetap harus waspada, tetap kita harus berdoa memohon kepada Allah perlindungan, dan kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Jangan lupa untuk berolahraga, jangan lupa untuk mencuci tangan, jaga kondisi tubuh kita. Kalau andai kata kita keluar, gunakan masker, jangan berkumpul dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Sesungguhnya kita harus menghindari. Baik, di tengah pandemi corona yang sedang merajalela di negeri kita akan membahas yaitu Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelantara yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan rahmat dan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu mencintai seluruh umat manusia, baik yang muslim atau non muslim, dan Rasulullah juga mencintai semua makhluk ciptaan Allah. Dari mulai binatang, dari mulai tumbuhan, semua mendapatkan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti terkandung dalam surat Al-Fatihah yang sering kita dibaca ketika kita menjalankan ibadah sholat. Sering kita membaca surat Al-Fatihah. Di sini surat Al-Fatihah kita bahas artinya satu persatu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memberikan kasih sayang. Kasih sayangnya itu ke seluruh makhluk. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan di sini adalah kelak nanti akan datang, yaitu hari kiamat, hari akhir zaman. Yang menguasainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah aku ini menyembah, dan hanya kepada Engkau lah aku ini meminta pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ini ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat, bukan jalan-jalan orang-orang yang Engkau sesatkan atau berbuat zalim. Nah, dari surat Al-Fatihah di sini ternyata Allah menurunkan rahmat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, dan yaitu ditunjuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke bumi ini, yaitu ketika itu zaman itu adalah zaman jahiliyah, zaman dimana zaman kebodohan, zaman kemaksiatan. Rasulullah diturunkan agar manusia itu sempurna,
menghargai, saling berbaur, tidak berbuat kezaliman. Jadi Rasulullah di sini adalah menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dengan rahmatan lil alamin di sini kita harus mencontoh Rasulullah seperti apa menerapkan rahmatan lil alamin. Berarti kita harus saling menyayangi kepada semua makhluk ciptaan Allah. Dikarenakan makhluk ciptaan Allah itu dari mulai yang kecil sampai yang besar, Allah ciptakan tidak akan sia-sia. Baik, selanjutnya apalagi keteladanan yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setiap kegiatan kita yaitu harus diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi ladang ibadah. Nah, rahmatan lil alamin di sini kita harus menggali saya ini harus seperti apa menjalani hidup. Berarti harus penuh dengan kasih sayang. Yang utama yaitu hormati kedua orang tua. Kalau misalnya masih ada, bahagiakanlah mereka. Itu bagian rahmat, bagian dari kasih sayang. Kemudian kita dengan saudara harus rukun, dengan tetangga harus kita berbaur dengan baik, mengucapkan bahasa-bahasa yang baik dan sopan santun. Kemudian rahmatan lil alamin ini kita terapkan lagi kepada hewan. Nah, kasih sayang kita terhadap hewan harus seperti apa? Berikanlah makan kepada hewan. Kasih sayang kepada tumbuhan kita, piaralah tumbuhan kita. Jadi ternyata hidup manusia itu harus saling membutuhkan. Jadi tidak bisa kita manusia hidup hanya berdiri sendiri. Nah, dengan rahmatan lil alamin di sini yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah titipkan kepada Rasulullah. Nah, kita harus mencontoh, menteladani sosok Rasulullah ini. Dikarenakan panutan kita ini adalah hanya satu, hanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini membawakan manfaat. Walaupun kita harus tetap di rumah menghindari virus corona, tapi kita tetap harus semangat menjaga, tetap imun kita harus dijaga. Jaga imun, jaga iman. Baik, kita tarik kesimpulannya bahwa Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang benar-benar agama satu-satunya yang bisa menyempurnakan dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang akan harus menjadi contohnya? Yang menjadi contohnya yaitu kita harus menjadi contohnya itu adalah contoh melihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin hanya itu pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bertemu lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap kita menjalankan ibadah puasa walaupun kita tinggal sebentar lagi menjalankan ibadah puasa. Tetap sesungguhnya ibadah puasa itu melatih diri kita agar lebih sabar menjalankan kehidupan, dan kemudian kita harus lebih optimis lagi. Setelah Ramadan kita harus lebih baik lagi beribadah, harus lebih sempurna lagi, menyempurnakan diri dan mensucikan diri. Tetap memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.